Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua, baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Saya percaya kehadiran Allah ada bersama-sama dengan kita semua. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-46. Mazmur pasal 46 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Allah kota benteng kita, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah di Yakub. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang bahagialah kita yang sudah membaca dan yang akan merenungkannya di dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita adalah kehidupan yang sempurna, kehidupan yang begitu luar biasa. Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita ada, sehingga kita tetap ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kekuatan yang sempurna yang dianugerahkan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan 2 Timotius pasal 1 ayat 7 menekankan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus tetap kuat. Oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita sampai saat ini. Oleh karena kekuatan Allah yang dianugerahkan kepada kita, memungkinkan kita bisa menjalani kehidupan sampai pada saat ini. Sekalipun di mana-mana terjadi polemik dengan kondisi yang ada saat ini, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa kebimbangan di dalam hidup kita, ada rasa keraguan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap berserah, bersandar kepada Tuhan, untuk tetap kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini,
firman Tuhan di pagi hari ini dengan satu tema, tetaplah kuat. Tetaplah kuat. Dalam situasi apapun firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap kuat. Oleh karena Tuhan memberikan kepada kita roh kekuatan. Bukan roh ketakutan yang diberikan Allah di dalam hidup kita, tetapi roh kekuatan yang membangkitkan semangat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita tetap kuat dalam situasi apapun saat ini. Hendaklah kita kuat. Oleh karena apa? Mengapa kita harus kuat? Mengapa kita harus tetap kuat? Situasi, kondisi yang ada di sekitar kita mungkin membuat kita takut. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, ada beberapa alasan yang perlu kita perhatikan supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi situasi, di dalam menghadapi pandemi saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat alasan-alasan mengapa kita tidak perlu takut, atau mengapa kita harus tetap kuat. Yang pertama, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang kedua, di bagian A dikatakan seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa Allah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Hendaklah kita tetap kuat, karena kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Allah tempat perlindungan kita, Allah sumber kekuatan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap bertahan menjalani kehidupan ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dialah yang mengangkat setiap rasa takut dalam hidup kita. Dialah yang mengangkat setiap rasa khawatir kita, kebimbangan kita, keraguan kita di dalam hidup ini. Mari kita meyakini, mari kita percaya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita tetap kuat. Situasi apapun dan bagaimanapun, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya Allah sebagai tempat perlindungan kita. Kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Inilah yang patut kita syukuri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya Allah yang besar, Allah dari segala Allah yang ada di dalam dunia ini, Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang senantiasa ada dan terus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dikala kita lemah, Dia berikan kekuatan. Dikala kita mengalami kesulitan, Dia memberikan jalan keluar. Dan Tuhan banyak berbuat banyak hal di dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu perlu kita garis bawahi tema yang ada, tetaplah kuat. Kita tidak usah melihat kiri dan kanan kita, tetapi mari kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhanlah yang memberikan penghiburan bagi kita, Tuhanlah menjadi tempat perlindungan kita dan kekuatan kita.
kita di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dan masih dalam ayatnya yang kedua, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pasal 46 ayat 2 bagian B, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah sebagai penolong dalam hidup kita. Dia yang selalu memberikan pertolongan. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Mari kita perhatikan Mazmur pasalnya yang ke-121. Mazmur 121, kita perhatikan sejenak. Di situ berbicara tentang berkata seperti ini. Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya penolong. Allah sebagai penolong kita dikala kita mengalami kesesakan, Dia terus memberikan kekuatan kepada kita, Dia terus mengangkat kita, Dia terus memberikan penghiburan bagi kita. Sebagai penolong dalam hidup kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Itu satu jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kita punya jaminan hidup bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang sudah menjadikan langit dan bumi. Ini hal yang kedua, Bapak Ibu. Alasan mengapa kita tidak perlu takut, mengapa kita harus kuat. Karena kita punya penolong yang luar biasa. Allah sumber pertolongan hidup kita. Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang selalu hadir dikala kita mengalami kesulitan, dikala kita mengalami masalah, dikala kita mengalami pergumulan di dalam hidup ini, dikala kita menghadapi polemik yang ada saat ini, Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Dia senantiasa memberikan penghiburan kepada kita. Dia senantiasa memberikan perlindungan bagi kita, sehingga kita bisa menang mengalahkan situasi apapun. Karena apa? Karena Kristus sudah menang. Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Karena Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa. Dan itulah yang menjadi bagian hidup. Itulah menjadi jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan seperti ini. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Dia. Yang ketiga, alasan yang ketiga untuk kita tetap kuat adalah kita memiliki Allah yang luar biasa, yaitu Allah yang melakukan penyertaan. Allah bertindak untuk menyertai kita. Ada Tuhan yang memberikan penyertaan bagi kita. Kemanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita.
ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna adanya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini, mari kita tetap terus memandang kepada Tuhan. Mari kita tetap terus melihat, menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan hendaklah kita tetap kuat di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini, di dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap kuat, oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa menjalani, untuk kita bisa menghadapi situasi, persoalan, pergumulan yang ada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap kuat dalam situasi apapun saat ini. Situasi yang terkadang membuat kita khawatir, situasi yang terkadang membuat kita takut, terkadang kita membuat kita ragu, tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Biarlah kita tetap kuat di dalam menjalani kehidupan yang ada saat ini, karena Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan memberikan perlindungan kepada kita, Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita, Tuhan menolong kita, bahkan janji penyertaan Tuhan luar biasa. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman, kata Matius pasalnya yang ke-20. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita tetap kuat, karena dengan kekuatan yang kita miliki bersama-sama dengan Tuhan, kekuatan kita di dalam Tuhan, pasti kita akan menikmati kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebenaran firman Allah di pagi hari ini boleh mengingatkan kami dalam situasi apapun yang ada saat ini. Biarlah kami tetap kuat, oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang selalu menjadi tempat perlindungan kami, Allah yang selalu menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan kami, Allah kekuatan kami, Allah yang senantiasa memberikan penyertaan bagi kami. Kemanapun kami ada, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan firman Allah pada pagi hari ini. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini boleh membawa kami, untuk kami boleh memiliki satu komitmen di hadapan Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dan kami sungguh memuji Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, meteraikan firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.